Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mulai untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mendasarkan melalui pembacaan firman Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-100. Mazmur pasalnya yang ke-100 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Mazmur pasalnya yang ke-100. Ayat 1 sampai dengan yang kelima, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Mazmur pasalnya yang ke-100, ayat 1 sampai dengan yang kelima. Mari kita akan baca bersama-sama. Pujilah Allah dalam bait-Nya, mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Mari kita akan tundukkan akan hati kita. Dia Tuhan yang melindungi kita, Dia Tuhan yang menyinari kita dengan wajah-Nya, Dia Tuhan yang memberkati kita. Sebab pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi, kasih dan anugerah-Nya yang besar dan mulia oleh Yesus Kristus. Dan kiranya melalui persekutuan bersama Roh-Nya yang kudus, segala berkat dan anugerah yang terbaik turun dan menyertai kita sepanjang ibadah awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Amin. Silakan untuk cuma duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan, kita saat ini boleh datang di hadapan Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan seluruh jiwa roh kita kepada Tuhan. Bila kita datang dengan satu kerinduan, kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarah ku cinta.
besar. Engkaulah yang layak terima segala pujian kami. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Katakan sama-sama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar-besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Dalam pujianmu Allah yang besar. Bapa Tuhan, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Engkau yang layak. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Engkau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami agungkan. Sebab Engkau Tuhan yang tinggi, Tuhan yang agung, yang mulia. Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah di atas segala ilah dan apapun yang ada di dalamnya. Biarlah hari ini kami mau tundukkan hati datang kepada Tuhan, jemaat Tuhan. Mari kita bersama sebelum berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini dengan sedap iman dan percaya kita. Mari kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat dan pengurapan Tuhan turun atas setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang melayani. Bersyukur untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Ayub dan keluarga yang boleh hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati hamba-Mu di tengah pelayanan, pekerjaan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Seluruh pelayan mimbar, Tuhan memberkati perjamuan kudus yang disediakan bagi kami lewat tubuh dan darah Yesus yang terpecah dan tercurah menjadi berkat yang besar benar bagi kehidupan kami, orang-orang yang percaya. Terpujilah Bapa, Tuhan dalam nama Yesus menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang siap terima berkat Tuhan. Mari kita bersama berkata, amin, kemuliaan bagi Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Shalom. Shalom. Siap memuji nama Tuhan? Amin.
biarpun bumi bergoncang, langit dan bulan tidak percaya lagi, tetapi janji Tuhan, ya dan amin, itu akan digenapi dan dinyatakan dalam kehidupan kita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan sama-sama. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Aku cinta Yesus. Yesus cinta. Katakan Yesus cinta kamu. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Yesus cinta semua. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Silakan bangkit berdiri. Keselamatan hanya datangnya dari Tuhan. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah yang bertahta dalam kemuliaannya. Haleluya. Tiba saatnya
Haleluya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan kelak datang kedua kali. Biarlah Engkau dapati setiap kami Tuhan, benar-benar memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena waktu ini adalah waktu yang dekat. Firman-Mu akan tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Waktu ini waktu yang terbatas Tuhan. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Saja bangkit berdiri. Mari kita sembah Yesus Raja di atas segala raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Seperti pujian ini Tuhan, kami mohon anugerah-Mu selama kami masih ada dan masih hidup di tengah dunia ini. Bawa kami, pimpin kami untuk hidup terus percaya, beriman, dan hidup dalam kehendak Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami semua, Roh Kudus, demikian hamba-Mu yang terbatas ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Engkaulah sang firman itu sendiri. Firman yang kudus,
yang kami yakini, kami imani, akan menuntun kami untuk makin berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, salam Bapak sekalian. Ya, nama saya Pendeta Ayub Suyono. Ya, kami berterima kasih. Pagi hari ini kami datang dengan istri dan anak saya. Silakan. Istri saya ini sahabat Bu Lena, kuliah di STI Jogja. Ya, silakan beri sebentar. Iya, kami sekeluarga melayani Kalimantan Barat sejak tahun 90. Jadi sudah 32 tahun kami melayani suku Dayak. Dan Tuhan menolong kami selama 32 tahun ini, kami tetap dalam panggilan, kami tetap berjuang untuk sampai akhir hidup kami melayani di sana. Karena angkatan kami cukup banyak, tapi banyak yang pulang kampung, enggak tahan begitu ya. Demikian perkenalan singkat dari saya. Mari kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan bersama-sama. Kita akan baca 2 Petrus pasal 3, mulai ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 14, saya akan bacakan Bapak sekalian. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menempati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu supaya kamu menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa, dan api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah Hari Tuhan, hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita masuk dalam fase terakhir dari akhir zaman. Kalau saudara memperhatikan tanda-tanda zaman, semakin lama semakin digenapi. Dalam Injil Matius 24 di sana dijelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman. Gempa bumi silih berganti dan intensitasnya semakin padat. Peperangan terjadi terus-menerus, bahkan saat ini Uni Soviet menginvasi Ukraina. Dan ya, seliweran informasi dan penafsiran banyak orang ini perang dunia ketiga. Dan ini akan terus berlangsung sampai Tuhan datang kedua kali. Ternyata hari Tuhan sudah dikumandangkan oleh Rasul Petrus ribuan tahun yang lalu. Artinya orang pada zaman itu sudah dijelaskan oleh Rasul Petrus bahwa suatu saat Tuhan akan datang kembali.
Pertanyaannya untuk kita sekalian, sampai saat ini kenapa Tuhan belum datang kembali? Ya. Kenapa Tuhan belum datang kembali? Bapak Ibu, tidak terlalu penting kapan Tuhan datang. Ya. Karena kedatangan Tuhan itu yang tahu hanya Bapa di surga. Ya. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi menjadi sangat penting untuk kita memikirkan, merenungkan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kenapa demikian? Pemikiran yang mendalam tentang bagaimana Tuhan akan datang kedua kali kapanpun waktunya akan menolong saudara dan saya dalam menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kita lebih bersungguh-sungguh lagi dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Supaya kita tidak asal-asalan. Dan kapanpun Tuhan datang kedua kali, kita menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan. Ya, kita nggak pernah tahu. Tetapi kalau kita melihat ayat yang ke-7 dikatakan 1 hari Tuhan sama dengan 1000 hari. Saya ingin memberikan satu penjelasan sederhana sesuai dengan pemikiran saya. Ini menggambarkan bahwa ya 1000 harinya manusia hanya 1 harinya Tuhan. Saya ingin menggambarkan bahwa kehidupan manusia itu sungguh sangat sementara dibandingkan waktu kekekalan Tuhan. Ya. Kehidupan manusia sungguh sangat sementara dibandingkan dengan waktu Tuhan di dalam kekekalan. Kalau saya boleh gambarkan, ada garis lurus dari sini sampai kota Semarang. Berapa kilometer? Mungkin 30-40 kilometer. Atau kalau tarik garis lagi sampai jauh lagi sampai Kalimantan. Berapa ribu kilometer. Tapi hidup saudara dan saya hanya ada di dalam satu titik. Titik saja. Hidup yang sementara. Bahkan saya boleh katakan bahwa jarak yang paling dekat dengan kehidupan saudara dan saya adalah kematian. Jarak yang paling dekat antara saudara dengan hidup saudara, jarak yang paling dekat adalah kematian, apalagi dalam situasi saat ini. Ya. Jadi kalau kita berpikir Tuhan akan cepat datang kembali, kapanpun, kita akan serius mengikut Tuhan. Kita akan sungguh-sungguh, kita tidak akan main-main. Kita akan melakukan sesuatu yang produktif, sesuatu yang berguna, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang punya value untuk kerajaan Allah. Jadi pergerakan kekristenan Bapak Ibu sekalian sangat ditentukan bagaimana saudara punya pandangan seperti ini. Yang jelas Tuhan berjanji dan apa yang Tuhan janjikan itu pasti terjadi. Tuhan tak pernah bohong. Firman Tuhan yang kita miliki ini, yang kita yakini adalah firman Tuhan ini. Ya. Tidak pernah Tuhan itu ingkar janji. Apa yang tertulis dalam Alkitab, sebagian sudah digenapi, sedang digenapi, dan akan terus digenapi. Itu membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Seperti ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Artinya Tuhan pasti datang kembali. Dan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali, gereja adalah seperti mempelai wanita. Kita akan merindukan mempelai laki-laki untuk hidup dalam kekekalan yang indah, kebahagiaan yang sesungguhnya. Apa itu hari Tuhan? Hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan datang yang kedua kali untuk menghakimi dunia ini. Ayat yang ke-10 dikatakan, pada waktu hari Tuhan, pada hari itu, langit akan lenyap dengan segala gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dan seterusnya.
Jadi akan ada satu peristiwa yang begitu dahsyat yang belum pernah terjadi. Peristiwa yang luar biasa. Dunia akan dihancurkan, dunia akan dileburkan ketika Tuhan datang kedua kali. Dan kedatangan Tuhan yang kedua kali ini akan menghakimi manusia. Orang-orang yang menolak keselamatan akan mengalami penghukuman. Demikian juga orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan namun hidupnya serampangan. Mereka harus mempertanggungjawabkan ketika hidup di tengah-tengah dunia ini. Tapi bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan sampai akhir hidupnya, dia akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya, saya sudah jelaskan tadi Bapak sekalian, hidup kita ini singkat. Kematian adalah jarak yang paling dekat. Artinya, kapanpun Tuhan panggil kita, biarlah kita semua kedapatan menjadi orang-orang yang setia. Orang-orang yang mempertahankan iman. Orang-orang yang mencapai garis akhir sampai darah terakhir. Atau sampai nafas kita berhenti. Sampai jantung kita tidak lagi berdetak. Itu yang harus kita kerjakan. Seperti Stefanus. Dia mati dalam kemuliaan. Dia mati sebagai seorang martir. Dirajam oleh orang-orang yang tidak suka, oleh orang-orang Yahudi yang bertentangan, yang berdebat. Di mana Stefanus menjelaskan Yesus yang bangkit dari antara orang mati itulah satu-satunya juru selamat, penggenapan Mesias. Dia dirajam batu dan ketika dia mati, saat-saat detik terakhir, dia melihat Allah, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Bahkan Stefanus mukanya memancarkan kemuliaan Allah seperti malaikat. Orang-orang yang melihat wajah Stefanus seperti muka seorang malaikat. Mari ini menjadi pemikiran kita yang mendalam. Ketika kita berpikir Tuhan akan segera datang. Tuhan akan datang kembali. Maka selagi Bapak Ibu masih diberikan bernafas seperti lagu terakhir tadi. Selagi hari masih siang, seperti apa yang diungkapkan Yesus Kristus. Selagi hari masih siang, aku akan mengerjakan pekerjaan Bapa yang mengutus aku. Tetap beriman, setia melayani, dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Di mana-mana, dimanapun Tuhan tempatkan saudara dan saya. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, dan dimanapun berada. Ayat yang 10 dikatakan bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, tiba-tiba, tidak disangka, tidak tahu kapan Tuhan datang. Seperti pencuri, dianalogikan seperti pencuri melakukan aksinya, mungkin mencuri di rumah orang kaya dan segala macam. Tapi saya ingin memberikan satu pemahaman sederhana sekali. Kapan pencuri datang? Pencuri datang ketika orang sedang tertidur lelap. Datang. Dia tidak tahu. Pagi-pagi bangun. Wow. Ternyata motornya sudah enggak ada. Kemudian lihat, waduh. Barang-barang yang lain hilang. Tidak ada. Kenapa? Tertidur lelap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang tertidur lelap, saya ingin menjelaskan dua hal. Orang yang terlelap di dalam pengaruh dunia ini. Hidup terlelap, hanyut. Ya, terlelap, dipengaruhi, dikuasai, dikendalikan oleh perkara-perkara dunia ini. Mencintai dunia ini dengan segala isinya.
Ini adalah realitas. Realitas semua kelas, semua kelompok masyarakat. Ya. Menikmati dunia ini ada 4 ta. Harta, tahta, wanita. Satu apa? Popularita. Dikejar banyak orang. Wow. Rela mengorbankan apa saja demi jabatan. Saya punya anggota jemaat hampir stres ikut pilkada, nyalon anggota dewan, habis ratusan juta. Uangnya uang utangan sebagian, stres, gagal, tidak jadi anggota dewan. Dia sudah bermimpi, wah nanti aku menjadi anggota dewan, wah pakai dasi, ngantor dengan berbagai macam aktivitas seorang yang punya jabatan. Ya, saya sempat dampingi dia, akhirnya dia balik kembali, dia seorang ya wirausaha. Enggak usah, udah 2 kali gagal, enggak usah lah. Memang enggak bakat jadi anggota dewan, saya bilang begitu. Iya, karena ya terus kembangkan usaha dan sekarang maju. Dia bilang sama saya, iya Pak Ayub, coba Pak Ayub enggak datang ke rumah, mungkin saya ngambil batu-batu di tengah jalan katanya. Ya, jadi gila maksudnya. Ngambil bahasa Dayaknya mau teki batu ke tengah maraga kan. Bahasa Dayak gitu. Ngambil batu di tengah jalan. Wah, orang berusaha, banyak orang hanyut dalam banyak hal, mengabaikan perkara-perkara yang esensi, perkara yang penting. Hari Minggu sikat saja. Kenapa saya ada jemaat yang misalnya nggak ibadah? Kenapa Ibu kemarin nggak ibadah? Wah, maaf Pak Ayub. Kan saya baru tanam padi. Wah, enggak ada. Minggu depan kan masih ada Pak Ayub kan gitu. Lain kali nggak ibadah lagi. Kemarin kok nggak sempat nggak datang ke gereja, kenapa? Karena udah beberapa kali. Karena sekarang ya panen padi. Dulu tanam padi, sekarang panen padi. Nak sampat. Jadi dia punya konsep nilai yang sangat tidak tepat. Konsep nilai dalam arti tanam padi, panen padi lebih penting daripada ibadah. Ini namanya konsep nilai. Ya, cara pandang, paradigma, orang pintar bilang begitu. Nah, jadi banyak orang yang oleh karena terhanyut di tengah-tengah dunia ini, maka dia mengusahakan untuk dipuaskan dengan dunia ini, padahal dunia ini nggak pernah membawa manusia kepada kepuasan, nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Maka kita sebagai anak Tuhan hati-hati, jangan hanyut. Dunia ini dengan segala isinya, dengan segala pesonanya, itu hanya menjadi alat yang kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Silahkan Bapak Ibu bekerja keras. Saya juga sebagai petani, kecuali ya tugas utama melayani Tuhan ya, tapi Tuhan berikan kegiatan lain begitu. Karena kalau kami melayani di daerah itu, kalau besok siang-siang mereka tidak ada di rumah, mereka ke kebun atau mereka ke sawah, ke ladang. Jadi kami juga Tuhan percayakan punya kebun begitu ya. Saya juga. Silahkan Bapak Ibu bekerja keras, dapat uang. Tapi ketika mau diberkati Tuhan, nomor 1 apa yang ada dalam pikiran saudara? Yang kita tempatkan dalam pikiran kita. Tuhan terima kasih engkau memberkati. Tuhan harus jadi nomor 1. Itu namanya konsep nilai. Banyak orang terbalik. Saudara aku dikasih Tuhan, harta yang paling rendah nilainya itu adalah harta dunia. Harta yang paling rendah. Ketika saya punya uang 1 juta, saya bagi atau saya gunakan, 200.000 akan berkurang. Tinggal 800.000. Digunakan lagi, kan? Nilainya sangat rendah. Harta yang kedua yang nilainya
luar biasa indah adalah pengetahuan kebenaran. Firman Tuhan. Semakin kita dilengkapi dengan kuasa firman Tuhan atau pengetahuan apapun, pengetahuan yang ada dalam pikiran kita tak akan pernah hilang. Sebagai contoh, saya misalnya jadi guru matematika. Ada seorang guru atau guru matematika. Ilmunya dibuang habis, diberikan kepada para muridnya. Ilmu seorang guru tadi nggak akan pernah berkurang. Pengetahuan kebenaran lebih tinggi nilainya daripada uang. Maka orang pintar bisa hidup dimanapun. Karena dia bisa menggunakan kepintarannya. Dan era sekarang adalah era pertandingan kepintaran. Orang yang jago, orang yang pintarlah yang akan menguasai dunia ini dan akan tampil menjadi seorang pemenang. Yang ketiga, harta yang kita miliki adalah karakter. Karakter itu semakin dibuang, semakin bertambah. Sebagai contoh yang sederhana adalah buah-buah roh. Kalau kita punya kasih atau belas kasihan semakin kita buang, maka belas kasihan dalam diri kita akan semakin ditambah oleh Tuhan. Semakin ditambah oleh Tuhan. Bahkan karakter itu akan kita bawa sampai ke surga. Oleh sebab itu kita jangan salah. Kita harus punya konsep nilai yang benar tentang hal ini. Dunia bukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi yang anehnya, banyak orang mengusahakan, dia bisa mengabaikan hal yang penting, seolah dunia segala-galanya. Di tempat kami ada orang kaya di kampung maksudnya ya. Dia punya sapi, punya mesin padi. Kalau daerah orang Dayak itu kalau satu kampung ada mesin padi, ada ini. Tapi dia ya saking supaya kaya itu dia sayang terhadap uangnya untuk digunakan. Dia tuh bisa buat celana kolor sendiri. Dari apa? Dari karung gandum. Sayang. Aku menggunakan uang 50.000 untuk beli. Sayang. Dia senang kalau simpan uang. Unik ya Bapak Ibu ya. Orang lebih ingat uang di bank berapa, punya emas berapa gram. Ya. Ingat soal itu. Itu tanda-tanda orang sudah hanyut. Ya. Tidur yang nyenyak tadi. Hanyut pada perkara dunia. Firman Tuhan gak ada yang hafal. Ini paradoks Bapak Ibu. Jadi kita harus waspada. Harta dunia itu adalah hamba yang baik, tapi bisa menjadi tuan yang sangat jahat. Tuan yang bengis, yang kapan saja bisa membunuh orang itu. Kalau tidak hati-hati. Oleh sebab itu, karena kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, maka kita boleh hanyut yang positif. Hanyut menikmati hadirat Tuhan. Ya, ada orang yang waktunya itu untuk pelayanan luar biasa. Ya. Ada orang yang memang punya beban pelayanan atau pendoa gitu, kalau doa itu sampai berjam-jam. Ini namanya hanyut. Tapi dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan itulah yang harus kita lakukan. Karena Tuhan pasti akan datang kembali. Ya. Artinya kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di zaman postmodern, di zaman yang luar biasa ini, mari kita mengambil satu pilihan yang memang tidak populer, tidak menarik, dan perlu pengorbanan. Ya, kami jadi hamba Tuhan di Kalimantan Barat, kalau kami boleh masih ada sampai saat ini, kami dipelihara Tuhan itu karena anugerah Tuhan, karena berkat Tuhan. Tidak gampang Bapak Ibu, tidak gampang. Ya,
Kami suatu kali pernah nggak ada apa-apa. Tapi dapat di gereja kami Salmasina ada matching namanya. Pernah terlambat 3 bulan karena ganti pengurus. Waduh, pola kami punya prinsip nggak mau berutang. Sudah kami tanamkan. Yang ada hanya beras. Kami kontrak di rumah seseorang, di belakang rumahnya ada pohon pepaya. Ya kami 1 minggu tuh hanya makan nasi sama sambal terasi, sama daun pepaya. Ya kami Tuhan, terima kasih untuk makanan hari ini. Sekalipun di depan kami, di meja ini ada nasi dengan daun pepaya. Tuhan buat rasanya seperti ayam goreng. Wah. Menikmati, sukacita. Artinya sekian lama kayak melayani Tuhan pelihara. Dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang luar biasa. Maka kami sebagai hamba Tuhan terus berjuang. Kami rindu untuk hanyut di dalam pelayanan. Itu menjadi pilihan utama. Jemaat-jemaat Tuhan yang kami layani juga kami terus berjuang bagaimana mereka mengasihi Tuhan. Dan kami punya satu filosofi, bukan filosofi tapi statement bersama dengan jemaat. Bertumbuh bersama, melayani bersama. Sampai Tuhan datang kembali. Inilah yang harus kita perjuangkan. Kita hanyut, tetapi hanyut di dalam kerinduan. Mengenal Allah, kerinduan untuk melayani Allah. Kerinduan untuk hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Yang harus kita pikirkan. Yang harus kita perjuangkan dalam hidup kita sehari-hari. Dalam ayat selanjutnya dikatakan, ketika Tuhan datang yang kedua kali, bumi akan hancur. Segala sesuatu dari ini akan hancur secara demikian. Kalimat selanjutnya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dan dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Kita dinasihatkan oleh Rasul Petrus. Bahkan sampai 3 ayat muncul dengan beda kalimat tetapi punya makna yang diperdalam lagi. Ayat 14, sebab itu saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, saleh dan suci, tak bercacat, tak bernoda. Ayat yang ke-8, bertumbuhlah, 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Dari beberapa ayat yang menjelaskan, jadi Rasul Petrus memotivasi orang-orang Kristen pada waktu itu untuk terus hidup dalam kesalehan sekalipun dihimpit oleh ajaran-ajaran, dihimpit oleh pengaruh-pengaruh, bahkan termasuk kesulitan hidup. Supaya mereka hidup suci. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan diperintahkan oleh Tuhan untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Supaya kita hidup kudus. Kuduslah engkau, sebab aku kudus. Dalam surat Petrus sebelumnya. Dalam surat Ibrani dikatakan, tanpa kekudusan orang tidak melihat Allah. Dalam Injil Matius pasal yang ke-5, berbahagialah orang yang suci hatinya, orang yang kudus. Ya. Kehidupan yang kudus, kehidupan yang suci adalah perintah Tuhan. Dalam mana kita menanti kedatangan Tuhan, kita harus berjuang untuk hidup yang suci. Membangun kehidupan yang kudus. Karena ini adalah prestasi tertinggi, klimak dalam kekristenan kita. Hidup yang suci. Loh, kita kan orang berdosa. Betul Bapak Ibu. Maka saya menjelaskan bahwa kesucian, kekudusan dalam firman Tuhan yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah kekudusan secara posisi. Kekudusan secara posisi adalah seperti apa yang dikatakan oleh
Rasul Paulus kepada orang Korintus, "Hai kamu orang-orang kudus, sementara orang-orang Korintus adalah orang-orang yang hidup dalam kedagingan." Hidup yang kudus, bagian yang pertama adalah kehidupan yang dikuduskan oleh kematian Kristus di kayu salib, artinya kehidupan kita masa lalu, ya, kesalahan kita, dosa-dosa kita yang pernah kita kerjakan sejak kita percaya kepada Yesus Kristus, maka pada waktu itu hidup kita disucikan, dosa kesalahan kita diampuni, dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya, seperti surat Korintus, orang-orang kudus di Korintus. Anak Allah dikuduskan oleh pengorbanan Kristus. Kekudusan yang seperti inilah kekudusan secara posisi. Kemudian kita masuk dalam fase selanjutnya adalah kekudusan proses. Selama kita hidup sebagai anak Tuhan, kita harus berjuang dalam proses untuk mencapai kehidupan yang suci di hadapan Tuhan. Serupa dengan gambaran anaknya. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Artinya dalam proses ini, proses yang tidak gampang. Karena proses itu kita perlu menanggalkan kedagingan-kedagingan kita. Hati kita yang keras perlu dicangkul, dibajak. Supaya benih firman Tuhan yang tertanam, yang kita renungkan, boleh menolong kita bertumbuh dan menghasilkan buah. Ranting-ranting yang kering, carang-carang yang kering, yang tidak berguna, harus rela dipotong. Mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk yang melekat dalam kehidupan kita, yang masih mungkin secara sadar atau tidak sadar kita lakukan. Ya, dipotong. Ya. Perilaku-perilaku kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita harus rela dipotong. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang mungkin masih melekat, kita harus potong. Supaya apa? Kita dibersihkannya dengan firman Tuhan ini. Sehingga kita makin berbuah lebat. Inilah proses kekudusan. Lewat pengajaran firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Saya berharap di tempat ini anak-anak Tuhan, membaca firman Tuhan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Menjadi bagian yang mewarnai kehidupan saudara setiap hari. Bergaul akrab dengan Tuhan oleh firman-Nya, melalui doa. Dan melalui aktivitas pelayanan. Ini pertanyaan untuk saudara saya. Adakah di sini yang pagi-pagi baca firman Tuhan, ambil kertas, catat, oh saya dapat berkat ini. Ada Bapak Ibu? Ini salah satu cara bagaimana kita sebagai anak Tuhan untuk melihat dengan tajam dengan mata rohani kita akan firman yang hidup ini. Firman yang sanggup menuntun kita dalam jalan yang benar. Firman yang punya kuasa, punya kekuatan yang besar untuk menuntun kita dalam jalan kebenaran dan jalan kemenangannya. Kita harus punya ketajaman untuk membaca merenungkan firman. Mari kita berjuang bersama-sama karena ini juga enggak gampang Bapak Ibu. Ya. Dunia sekarang ini handphone, telepon pintar ya. Ini menguasai kehidupan banyak orang. Waktu banyak hilang dengan memegang handphone ini. Hati-hati Bapak Ibu. Handphone ini bisa jadi madu, tapi pada saat sama bisa jadi racun. Madu bisa menolong semua aktivitas kegiatan kita. Dalam usaha kita, apa saja kita bisa gunakan handphone ini. Tapi jangan lupa pada saat yang sama kalau kita tidak bisa menggunakan HP ini bisa menjadi racun yang mematikan karakter, mematikan relasi kita dengan Tuhan. Dan kita harus hati-hati. Ya.
Waktu seminar, kami ikut seminar di Jogja dengan ulang tahun STI yang ke-40. Ya Pak Sutoyo bilang, ini tuh setan gepeng. Itu tadi bilang setan gepeng. Ya, setan kok bentuknya gepeng ya. Hati-hati Bapak Ibu. Kita harus berjuang untuk hidup suci. Ya, karena Allah itu suci. Dan ketika kita berjuang dalam proses mencapai kesucian hidup itu, ada perkara yang ajaib yang akan kita alami. Dan itu nggak bisa teori Bapak Ibu. Itu harus dikerjakan. Ya. Kita akan melihat, merasakan keajaiban karya Allah. Baik dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. 32 tahun kami melayani di Kalimantan Barat karena anugerah Tuhan semata-mata. Mujizat Allah luar biasa terjadi terus menerus. Mulai dari kami merintis sampai saat ini. Tangan Tuhan. Dan kami sungguh kagum akan Tuhan. Tuhan, kalau bukan Engkau tidak mungkin. Tidak mungkin. Siapa saya? Zero, kosong. Saya bukan siapa-siapa. Bagian terakhir ada kesaksian sedikit. Kami istri saya yang koordinator tim doa. Jadi sudah berjalan 3 tahun ini, ada 6-7 orang, 8 orang, kadang-kadang sampai 10 orang gitu. Dijalankan secara konsisten tiap hari Sabtu. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan lah, untuk pelayanan segala macam. Suatu kali di kampung kami orang Katolik, stres Bapak Ibu. Pokoknya di beberapa rumah sakit dan dokter dihubungi, nggak bisa menjawab. Uang yang digunakan untuk berobat itu udah banyak. Bingung. Dia orang Katolik. Kemudian, cobalah kau nih minta didoakan sama ketua umat atau aku nggak mau. Akhirnya dia datang kepada salah satu jemaat minta datang ikut persekutuan doa dari yang mayoritas ibu-ibu. Dia, bapak-bapak ini datang, stres dia. Dia bilang, Pak Ayub, pokoknya aku minta sembuh Bu, aku kesini. Wah, bahasa Dayaknya keluar Bapak Ibu. Jadi kalau, gitu ya orang Dayak itu. Pokoknya aku datang sini minta, aku nih sakit. Istriku bilang aku nih gila, stres. Jam 2 malam bangun, semua lampu dinyalakan, buka TV, keras-keras. Wah, istrinya resah. Dan cerita singkatnya beberapa kali ikut doa syafaat sama ibu-ibu. Puji Tuhan sekarang sembuh, sehat, normal. Ya, dia enggak stres lagi. Bahkan dia kasih tahu sama tetangganya. Kasih tahu. Dan di kampung itu beberapa orang sakit berat Bapak. Sakit jantung. Ada yang sampai bengkak besar. Aduh. Orang ini datang, kami bingung ngapain ini orang mau datang. Pak, nanti kami akan datang 4 orang. Ya, 2 orang sakit jantung. Ya, kemudian yang satu stroke. Wah, ini berat Tuhan. Dan mereka datang, kami bukan siapa-siapa ya, tapi saya arahkan untuk dia kenal Tuhan. Yesus yang kita sembah, Allah yang berkuasa. Kalau saudara beriman, Tuhan pasti tolong. Dan saya berdoa, ya, biar Tuhan yang bekerja sendiri. Ya. Perkara yang ajaib akan Tuhan nyatakan ketika kita berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Para Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya kita nggak perlu kapan Tuhan kita nggak perlu Tuhan kok nggak datang-datang, jangan punya pikiran begitu. Tapi yang jelas Tuhan pasti datang. Ya, atau jarak yang paling dekat saudara, jarak dengan kehidupan saudara adalah kematian. Maka menjadi sangat penting kami harus menjadi orang yang berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga, jangan sampai kita punya paradigma yang salah, hanyut kepada perkara dunia ini sehingga kita abai untuk perkara-perkara rohani. Kita
makin jauh dengan Tuhan. Tapi mari kita berjuang untuk semakin mengenal Tuhan. Sehingga kuasa kebangkitannya itu akan menjadi bagian dari pengalaman iman kita sebagai orang percaya. Kiranya Tuhan memberkati, mari kita terus berjuang. Dan berjuang dalam kita mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami renungkan ini boleh menolong kami untuk kami semakin giat, semakin setia, dan semakin bersungguh-sungguh di dalam kami mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Karena Tuhan akan datang kembali. Dan kami rindu Tuhan, ketika Engkau datang yang kedua kali, Engkau mendapati kami menjadi orang-orang yang tetap setia, orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Ketika Engkau datang yang kedua kali, Engkau akan menjemput kami dalam kemuliaan. Dan kami didapati menjadi orang-orang yang tekun di dalam kami melayani Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Segala pujian hormat bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Mari kita akan siapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar singers menyanyikan pujian ini dengan lembut, jemaat boleh berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan emas perak Bapa, kami bersyukur kasih anugerah Tuhan. menebus diriku Terima kasih Roh Kudus, kasih setia Tuhan. oleh segenap kasih dan pengorbanan. Sama-sama kita akan angkat pujian ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Kita akan buka hati kita bersama, responi apa yang menjadi pemberitaan firman Tuhan, dan kiranya kasih Tuhan akan menuntun kita, membawa kita kepada orang-orang yang menang dan lebih daripada pemenang, menjelang saat datangnya hari Tuhan, dan itu menjadi hari berkat untuk setiap kita anak-anaknya. Untuk itu jemaat, mari tundukkan hatimu dan katakan dengan hati yang lembut dan percaya bersama-sama. Ku telah mati, ku telah mati. Bapak kami membawa perjamuan kudus-Mu pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah hal ini akan menjadi berkat bagi kami. Yang lemah menjadi kuat, yang sakit dijamah, disembuhkan. Yang
yang ada beban yang berat diberi kelegaan. Berdoa di dalam nama Yesus. Terima perjamuan kudus ini. Berkat yang mendatangkan kebaikan bagi kami sekalian. Lagi hidup ini ku letakkan silakan jemaat Tuhan yang terkasih, dengan hati yang bersyukur kita terima perjamuan kudus ini. Silakan maju ke depan dan mengambil sebagaimana janji Tuhan yang kau terima menjadi dalam hidup kita sekalian. Ini bukan dengan barang yang fana, bukan dengan barang fana. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan mendasarkan untuk perjamuan kudus kita pada hari ini melalui nats firman Tuhan yang kita terima di hosti yang ada di tangan kita. Mari kita akan berkatakan firman Tuhan ini, biarlah firman ini akan menjadi berkat bagi kita dan menyertai kita sepanjang bulan Maret menjadi bulan yang berkemurahan, berkemenangan dan mendatangkan hal yang baik benar bagi setiap kita. Untuk itu dalam hitungan yang ketiga kita akan baca dan kita akan nanti amini bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Mari kita bersama berkata, amin. Firman Tuhan menjadi berkat untuk kita sekalian. Sedang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama, dan sebelum kita akan makan dan minum roti dan anggur di tangan kita, adakah hati Bapak Ibu percaya bahwa roti dan anggur yang ada di tangan saudara itu adalah tubuh dan darah Yesus sendiri yang terpecah dan tercurah? Kalau engkau percaya, katakan dengan iman, dalam nama Yesus aku percaya. Dan yang kedua, apakah Bapak Ibu sudah percaya ketika kita bersama-sama menaruh iman kita bahwa tubuh dan darah Yesus itu hidup dan berkuasa, memberikan, mendatangkan berkat, kemurahan, mujizat, kesembuhan, bahkan keselamatan yang kita percaya dalam Yesus ada dalam hidup kita. Kalau engkau percaya, katakan dengan iman, saya percaya, di dalam nama Yesus aku percaya. Yang ketiga, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya makan dan minum roti dan anggur ini, adakah iman dalam hati dan hidupmu bahwa engkau pulang meninggalkan tempat ini dan membawa berkat bukan hukuman, membawa berkat bukan kutuk, dan membawa berkat bukan murka. Berkat itu akan ada dalam kehidupanmu. Kalau kau percaya, katakan dengan iman, di dalam nama Yesus aku percaya. Untuk itu sebelum kita makan roti,
Dengarlah apa yang menjadi bagian firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan roti itu. Dan Yesus berkata, roti ini adalah tubuhku sendiri yang kupecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan demi namaku. Mari kita akan bersama berkata, di dalam nama Yesus. Tidak saja tubuhnya dipecahkan bagi kita, darah Yesus pun ditumpahkan kepada kita. Untuk itu mari kita angkat cawan lebih tinggi di atas kepala kita. Dengan hati yang bersyukur letakkan tanganmu di dadamu dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah darahku sendiri yang kutumpahkan tunai lunas bagi hidupmu. Jadikan ini menjadi perjanjian yang baru dan metrekkan itu di dalam hati dan hidupmu. Mari kita akan bersama berkata, di dalam nama Yesus. Kita akan minum bersama. Jemaat, mari kita akan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya. Semua berbuat bagi kita. Semualah Tuhan berbuat bagi kita. Oh, ini yang lemah berkata ku kuat, yang sakit berkata ku sehat, yang sakit berkata ku sehat. Karena semua telah Tuhan berbuat bagi saya, bagi saya, bagi saya, bagi saya. Syukur. Terima kasih Bapak untuk berkat perjamuan kudus yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Dan itu menjadi berkat yang besar benar dalam kehidupan kami. Kiranya hal ini akan menyertai hidup kami sepanjang bulan Maret dalam kemurahan Tuhan. Menjelang hari Tuhan, kami boleh melihat proses yang menang, yang baik, yang mendatangkan berkat bagi hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi mempelai yang patut dan layak di hadapan Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi bercacat celah, bahkan kami beroleh tempat dan pengharapan yang baik, yang benar di dalam Tuhan. Jemaat, tengadahkan kedua tanganmu, diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang terbaik daripada Tuhan. Diberkatilah jiwa dan rohmu dengan hati yang cinta akan Tuhan. Hidup yang setia di dalam mengiring Tuhan. Diberkatilah keluargamu dengan kebahagiaan dan kehormatan. Pekerjaan dalam kesuksesan, rezeki yang terbaik. Studi dengan masa depan, cita-cita yang terbaik yang Tuhan sediakan. Diberkatilah doa-doamu, diberkatilah iman dan pengharapanmu, diberkati setiap hal yang kau buat di dalam Tuhan. Ada jalan kemurahan Tuhan yang menyertai hidupmu. Diberkati setiap langkah gerakmu bersama dengan keluarga besarmu,
anak cucumu, bahkan dimanapun mereka berada dalam pemeliharaan Tuhan. Diberkati hari-hari ini gereja Tuhan di tempat ini. Pelayan di pos-pos P dengan berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Kami terima segala berkat dengan hati bersyukur. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang bersyukur, yang percaya bersama berkata, amin. Silakan untuk jemaat duduk kembali. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian, firman Tuhan, serta perjamuan kudusnya. Mari kita simak News minggu ini. Gembala Sidang serta seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Ayub Suyono. Kiranya berkat Tuhan dicurahkan dalam pelayanan serta keluarga Bapak. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 6, jam 8 dan jam 10 pagi secara tatap muka dan jam 5 sore secara online di YouTube BMC JKI Bethesda. Mari ajak keluarga kita untuk menikmati berkat Tuhan dalam ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 7 malam secara live streaming di YouTube BMC JKI Bethesda. Ibadah ini tidak akan ditayangkan kembali. Mari ajak keluarga kita untuk ibadah secara tepat waktu. Mari adik-adik sekolah minggu datang dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 8 pagi bersamaan dengan ibadah raya kedua. Dan adik-adik jangan lupa untuk selalu memakai masker ya. Gereja akan mengadakan acara penyerahan anak pada hari Minggu 13 Maret 2022 dalam ibadah kedua jam 8 pagi. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, maksimal pendaftaran pada hari Kamis 10 Maret 2022 kepada Ibu Pendeta Lena. Mari kaum muda dan remaja datang dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah weekend pada hari Sabtu 12 Maret 2022 jam 5 sore di gereja. Gembala Sidang, pengurus, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sekian News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini bagian daripada News yang kita boleh doakan dan dukung bersama-sama. Sekali lagi saya sebagai Gembala Sidang bersama dengan jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Ayub Suyono bersama dengan keluarga. Biar Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan berkenaan dengan penyerahan anak minggu depan. Maka nanti hari Sabtu kita akan ada pertemuan dengan orang tua untuk persiapan, untuk briefing, bahkan untuk hal-hal yang kita boleh renungkan berkenaan dengan pelayanan, persiapan untuk pelayanan anak, penyerahan anak jam 7 di gereja di tempat ini. Juga saya ingatkan khususnya untuk Komisi Pria hari Selasa, besok tanggal 8 Maret 2022 ada ibadah bersama, bisa berkumpul bersama untuk memuji menyembah Tuhan. Ada menu ekstrim yang mau disiapkan ini, menu ekstrim yang mau disiapkan. Ya Pak Joko ya, apa gangrangan, apa garangan. Ya, saudara, dalam kesempatan ini juga saya bersyukur mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Biarlah dengan usia yang Tuhan tambahkan, berkat Tuhan boleh dilimpahkan atas kita sekian kalian. Ada Bu Helbert, ada Pak Samuel Agung, ada Johan Selin, ada hadir di belakang ya, dan juga untuk Bu Ati Indari ya Bu ya, yang ulang tahun ya.
pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan memberkati. Saya mengundang yang berulang tahun pada bulan Maret bisa bangkit berdiri untuk kita akan bersama berdoa dan mengucap syukur kepada saudara kita yang berulang tahun. Iya, Bu Hilbert bisa bangkit berdiri ya. Pak Samuel Agung, Bu Ati bisa bangkit berdiri. Bapak, mari kita berdoa bersama-sama, bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Maret yang ada bersama kami hari ini. Kami berdoa untuk Ibu Hilbert, ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami terus berdoa dengan usia yang Tuhan tambahkan, hikmat, akal budi yang daripada Tuhan turun dan datang menjadi berkat bagi suami, bagi anak, di tengah pekerjaan, di tengah kehidupan, pengiringan akan Tuhan, senantiasa Tuhan anugerahkan kemurahan. Diberkatilah Ibu bersama dengan suami dan anakmu dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan tambahkan janji firman Tuhan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau. Kami juga terus berdoa bahwa menyerahkan untuk Ibu Ati juga ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami bersyukur hari ini bersama-sama dengan Ibu Ati di dalam hari yang berbahagia pada bulan Maret ini. Usia yang Tuhan tambahkan, hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati di dalam pekerjaannya, khususnya tempat yang baru di Solo, Tuhan menolong dan menjadi berkat di tengah-tengah untuk pekerjaan yang Tuhan anugerahkan, di tengah-tengah untuk teman-teman sekerja yang lain, Tuhan memberkati dalam keluarga, di tengah-tengah pergumulan Tuhan berikan kemurahan dan kemenangan, bahkan juga Tuhan Engkau menolong. Apa yang diharapan, cita-cita, Tuhan memberkati. Dengan usia yang Tuhan tambahkan, Tuhan tidak pernah akan melupakan dan tidak akan pernah meninggalkan, tetapi penyertaan itu senantiasa ada di dalam kehidupannya. Diberkati anak-anaknya dimanapun mereka berada dalam tugas dan keluarga dengan segala berkat kemurahannya. Di tempat ini kami juga berdoa untuk Bapak Samuel Agung, Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati di usia yang Tuhan tambahkan, Engkau menjadi semakin bersemangat dalam hidupmu, menjadi berkat bagi istri dan anakmu dalam pekerjaan di tengah apapun yang Tuhan percayakan hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan menuntun jalanmu sampai kau akan melihat hal yang baik, benar, besar di dalam Tuhan. Diberkati istri dan anakmu dalam segala berkat, anugerah dan kemurahan akan Tuhan. Bapak terima kasih, jemaat kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Membawa menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami yang mengandung, kami terus berdoa untuk Ibu Nias, untuk Ibu Dita, di dalam kandungannya Tuhan memberkati kandungan dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Kasih setia Tuhan bahkan ajaib penyertaan Tuhan sehingga pembelaan dan pertolongan Tuhan datang hingga waktu Tuhan untuk proses kelahiran akan berjalan dengan baik. Kami percaya hal-hal yang tidak berasal daripada Tuhan kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Hari ini juga kami bersyukur ada Mas Bayu, Mbak Meti ada bersama kami. Kami terus berdoa untuk kesehatan mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka dalam tangan Tuhan memberkati. Saudara, untuk Pak Tinus juga dalam tangan-Mu, kami berdoa Tuhan menyerahkan Saudara Tinus dalam kehidupan Pak Tinus senantiasa dalam pekerjaan apa menjadi pergumulan, Tuhan juga memberikan jalan keluar dan kuasa pertolongan Tuhan menyertai hidupnya. Terima kasih untuk pagi hari ini ibadah yang Tuhan sudah menyertai kami. Jemaat, mari kita akan tengadahkan kedua tangan kita. Pulanglah, terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga, kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita. Pagi ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Singkat saja menyanyi pujian ini. Mari jemaat bersama dengan saya menyanyi pujian dengan hati yang bersyukur. Seperti berobat batin, damai sunnah. Sama-sama. Sialan dimengkati berkat besar dari dalam anugerahnya.
turun menyertai kita. Di dalam nama Bapa dan Roh, Tuhan menyertai hidupmu. Apa yang rusak yang berlalu, Tuhan baik, kasih setianya, murahannya, kebaikannya menyertai kita. Terpujilah Bapa Tuhan yang besar. Haleluya. Silakan duduk mengambil satu sejenak. Selamat hari Minggu. Sahabat Tuhan menyertai kita.